motori. Kalau mungkin kita lebih sering guyonan ya, pijet gitu. Padahal ini biasa, yang termasuk ciri tahap operasional, itu jawabannya nanti ada di, sebentar. Ada di B, Bu. Kenapa ada di B? Karena kalau yang di A itu adalah tahap sensori motorik. Jadi itu ada di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian kalau yang di C itu memahami konsep sebab akibat, itu ada di tahap operasional formal. Jadi sudah di usia-usia 7 sampai 12 tahun. Nah, kemudian untuk D juga sama. Dan yang terakhir suka memperhatikan sesuatu dengan waktu lama itu ada di tahap sensori motor juga, jadi di usia 0 sampai 2 tahun. Lanjut ke soal 2. Seseorang anak yang cenderung lebih suka bermain sendiri, namun dia bisa mengatur emosi dengan baik. Anak ini biasanya memiliki ambisi dan sudah tahu ingin jadi apa apabila nanti besar. Dia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mengomunikasikan perasaannya dengan baik. Kalau menurut Howard Gardner, ini adalah kecerdasan Bu, kecerdasan intrapersonal. Di mana arti dari kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan mengenali diri sendiri dan mengekspresikan perasaannya. Jadi kalau linguistik ini kita pasti tahu bahasa, ada hubungannya dengan bahasa. Dia lebih kemampuan mengolah kata, tata bahasa, terus menuangkan ide, tulisan, biasanya dia ada di sini, anak-anak yang kecerdasan linguistiknya lebih baik. Kemudian kecerdasan logika dan matematis, itu biasanya berhubungan dengan kemampuan mengenal angka. Tinggi terhadap permasalahan, menyelesaikan masalahnya juga tinggi. Yang biasanya sering Bapak Ibu ketuker itu dengan interpersonal. Jadi kalau tadi jawabannya intrapersonal, kalau interpersonal itu kemampuan berhubungan baik dengan orang lain. Jadi kalau intrapersonal tadi mengenali diri sendiri dengan baik, kalau interpersonal itu berhubungan baik dengan orang lain, itu kemampuannya lebih baik. Kemudian kalau kecerdasan musikal otomatis ya Bapak Ibu semua pasti dia lebih kemampuannya dalam mengenal nada, menghafal syair dan lain sebagainya, dia lebih cepat. Anak-anak yang berada di kecerdasan musikalnya bagus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kok ini panjang sekali ya soalnya. Padahal sebenarnya kita harus pandai untuk memilah atau mencari kata kunci. Usia kematangan maturity menentukan kesanggupan untuk mengikuti sebuah pembelajaran. Dan juga hubungan kedekatan, maaf, ini ke stream. Sebentar Bu, ada sedikit kesalahan teknis. Baru sampai nomor 3 ya. Sudah lompat aja ini. Iya, baru nomor 3 tadi. Iya, ini lompat aja Pak tadi. Soalnya laptop saya touchscreen Pak, jadi suka lompat-lompat. Baik, kembali lagi. Demikian juga hubungan kedekatan sesama siswa dan keadaan ekonomi siswa itu sendiri. Jadi, di sini kata kuncinya ada di kedekatan sesama siswa dan keadaan ekonomi siswa itu sendiri. Jawabannya adalah faktor sosial. Karena memang apabila kedekatan sesama siswa dan keadaan ekonomi, berarti itu masuk ke dalam faktor sosial. Kita lanjut untuk nomor 4. Yang bukan termasuk cara mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar adalah, di sini dijawab E ya. Itu sebenarnya kita harus hati-hati pada membaca soal ketika yang bukan. Yang bukan itu berarti kecuali atau yang tidak termasuk. Jadi Bapak Ibu semua butuh ketelitian di dalam
di dalam mengerjakan suatu soal, membaca soal, karena ini yang bukan, kita membutuhkan mengidentifikasi siswa itu dengan analisis hasil tes belajar. Itu perlu, karena kita jadi mengetahui ya sejauh mana siswa tersebut mencapai tujuan belajar. Kemudian tes kemampuan dasar, kalau dalam hal ini mungkin bisa saja tes IQ, atau biasanya sih lebih ke tes IQ yang baku. Kemudian C, skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar. Itu bila memiliki kebiasaan belajar yang baik, itu maka biasanya anak ini akan mencapai hasil belajar yang baik pula. Kemudian observasi berarti dengan pengamatan. Nah, di sini yang E, membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Ini tidak termasuk. Kita lanjut. Seorang guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini adalah salah satu dari 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Jadi, tahu nggak Bapak Ibu semua bahwa pedagogik atau kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, di sini kita bisa ada beberapa ABC-nya, ada pengembangan potensi para peserta didik, B, pembelajaran yang mendidik, C, pengembangan kurikulum, D, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, serta E, karakteristik para peserta. Mungkin kata kuncinya ada di materi pelajaran dan sumber materi. Nah, di sini kita kalau jeli, kita langsung bisa cus di teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Sudah saya tandai ya Bapak Ibu semua untuk jawabannya yang berwarna berbeda. Kemudian nomor 6. Ini menurut para pakar ya, yang bukan termasuk model pembelajaran menurut Bruce Joyce dan Martha Weil. Di situ adalah model efektif kreatif harusnya coba. Ya. Sebentar. Ini kok jalan. Maaf bisa di ini Pak Sudarmono. Gimana, Mbak? Jalan-jalan terus nggak ini saya? Sekarang nomor 7 kan? Bukan, nomor 6. Masih nomor 6. Oh, ini sudah nomor 7 di sini tampilnya. Kenapa ya? Sebentar. Sebentar. Sebentar, Bapak minta waktunya sebentar ya. Saya tak perbaiki ininya dulu. Oke, silakan. Mohon maaf Bapak, sebentar. Nomor 6 ya. Baik, saya tutup video enggak apa-apa Bapak, kelihatan kan ya? Iya, tidak apa-apa. Yang penting suara masuk. Ya.
Di sini yang tidak termasuk adalah model efektif kreatif, tapi di sini mungkin saya ada sedikit salah tulis ini di sini. Jadi harusnya jawabannya adalah C ya. Kemudian kita masuk ke angka 7. Balance 1993 memaparkan pengembangan keterampilan, yaitu yang sering dipakai ini Pak, Bu, semua. Ada di keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan praktis. Bapak Ibu semua pasti menemui hal ini di setiap apabila kita akan melakukan suatu penulisan, baik itu PTK, entah itu makalah, itu pasti menggunakan 3 kemampuan atau pengembangan keterampilan ini. Kemudian selanjutnya yang nomor 8. Landasan pengembangan kurikulum 2013 PAUD yang dikembangkan atas dasar pengkajian secara konseptual maupun empiris yang mendalam pada berbagai landasan yang fundamental meliputi berapa poin? Jawabannya adalah A. Karena tahu sendiri untuk landasan yang ada adalah ada landasan filosofis, landasan sosiologis, teoritis, pedagogis, serta yuridis. Kita masuk ke nomor 9. Tujuan pembelajaran saintifik menurut Hosnan 2014 adalah? Jawabannya adalah A ya. Ya. Yaitu meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena kalau yang B, tidak menuntut siswa dalam menyelesaikan masalah, itu seharusnya kata-kata tidak menuntut siswa itu diganti menjadi untuk membentuk. Sebenarnya untuk membentuk siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemudian yang ke C, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu keharusan, seharusnya adalah bukan keharusan, tapi kebutuhan. Ya, kebutuhan tinggi. Kemudian yang D, diperolehnya hasil belajar yang biasa saja atau yang tidak terlalu tinggi. Padahal seharusnya bukan tidak terlalu tinggi, tetapi tinggi. Yang E, tidak mengharuskan pengembangan karakter siswa. Nah, ini salah ya. Seharusnya itu kita kan justru untuk pembelajaran itu untuk mengembangkan karakter siswa. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut. Nomor 10. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan serta peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta pengembangan manusia seutuhnya. Kata-kata di atas itu adalah suatu pernyataan yang sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Jadi terkadang kita terkecoh dengan soal-soal yang sepertinya panjang sekali, padahal itu adalah satu pengertian. Karena kita memang harus sudah berada di level C4, jadi tidak hanya kita menyebutkan pengertiannya apa, tapi ini kadang kita lupa, ini pengertian dari apa. Dan kata kuncinya adalah ada pada tadi di atas, berlangsung sepanjang hayat. Di mana yang A? Bukan ya, berarti ada yang di D. Belajar sepanjang hayat. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang dirancangkan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan tentunya. Pernyataan tersebut di atas itu sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang mana? Mungkin di sini kita klik ya. Ternyata, sebentar tuh, balik lagi nih. Ada di C.
menyeluruh dan berkesinambungan. Karena tadi tetap dari beberapa pernyataan itu ada kata kunci yang bisa mengunci atau menjadikan kita menyimpulkan bahwa itu adalah prinsip pengembangan kurikulum menyeluruh dan berkesinambungan. Di sini ada kata-kata secara berkesinambungan. Gitu. Jadi di situ kita bisa langsung ambil kuncinya ya. Kemudian yang 12. Cara pengumpulan data, maaf itu ada sedikit salah ketik mungkin. Melalui pengamatan langsung terhadap sikap, perilaku anak yang muncul tiba-tiba, peristiwa yang terjadi secara insidental, itu termasuk cara penilaian apa? Tentu Bapak Ibu semua langsung tahu ya, karena ini sudah makanan sehari-hari kita, yaitu catatan anekdot. Kenapa bukan observasi, Bu? Karena observasi itu adalah pengamatan, sedangkan catatan anekdot itu ya catatan yang dilakukan saat guru-guru itu mengamati ya, jadi peristiwa yang terjadi secara insidental. Kemudian kalau percakapan berarti kita harus wawancara, kalau penugasan berarti kita memberikan tugas kepada anak-anak, biasanya bentuknya yang seperti keterampilan motorik halus ya. Kemudian untuk unjuk kerja, yang menuntut anak untuk perform. Ya, biasanya anak-anak suruh perform itu menggunakan unjuk kerja. Kita lanjut nomor 13. Yang termasuk prinsip-prinsip penilaian secara urut. Jadi kita itu sebenarnya semua sama, Bu, di sini. Semua jawabannya itu sama, kata-katanya sama, hanya yang dibedakan adalah bagaimana cara kita menganalisa. Nah, ternyata ada di C. Kita harus merencanakan dulu, bukan sistematis dulu seperti yang di A. Bukan terencana sama-sama ada di kata B dan di ya. Setelah terencana kita harus bagaimana? Harus sistematis. Setelah sistematis, kita baru menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Kita lanjut, nomor 14. Kadang kita walaupun tahu ya Bu, penilaian itu apa, tapi tetap jabarannya adalah yang E. Sebentar. Ya, ada di E. Yang paling panjang sendiri. Kemarin jawabnya apa nih Bapak Ibu semua? Suatu usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, menyeluruh, tentang perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui pembelajaran. Kita lanjut di nomor 15. Yang termasuk alat penilaian di TK adalah, di sini ada A, RPPH, anekdot, catatan hasil karya, di B, ada RPPH, RPPM, promes, prota, kemudian di C, catatan anekdot dan catatan hasil karya, D, buku absen, dan E, catatan harian pendidik. Jawabannya adalah A ya. Kenapa ada RPPH, Bu? Karena memang di RPPH itu sendiri ada kolom penilaian untuk anak-anak ya. Sedangkan kalau di B, RPPM, promes, dan prota tidak mencantumkan untuk tidak memungkinkan atau tidak mencantumkan untuk alat penilaian yang berada di situ. Kemudian di catatan hasil karya anak juga tidak, buku absen hanya untuk mengabsen anak-anak. Kemudian catatan harian pendidik itu hanya untuk sekedar catatan saja. Selanjutnya nomor 15, yang bukan, 16 ya maaf, yang bukan termasuk ruang lingkup penilaian bidang pengembangan kemampuan dasar. Bapak Ibu harus ingat, ini baru kata kuncinya ada di dua bidang pengembangan kemampuan dasar ya. Jadi pengembangan kemampuan dasar itu ada apa saja? Bahasa masuk ya, berarti bahasa di sini tidak. Kemudian kognitif. Nah, jawabannya ternyata ada di D. Kemampuan sosial emosional. Kemampuan sosial emosional itu tidak termasuk di dalam pengembangan kemampuan dasar ya.
Selanjutnya 17. Pada ruang lingkup penilaian di TK mencakup 2 bidang pengembangan apa saja? Ini tadi sudah sedikit disinggung di soal sebelumnya. Jawabannya adalah E, bidang pengembangan diri dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Jadi memang kalau untuk moral dan nilai agama kan bagian dari ini ya. Kalau bidang pengembangan kemampuan fisik dan motorik bagian dari pengembangan kemampuan dasar. Terus untuk kognitif juga iya. Jadi ini yang ditanyakan itu adalah ruang lingkup penilaiannya. Jadi ada 2 pengembangan, adalah pengembangan diri dan pengembangan kemampuan dasar. Selanjutnya 18. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar, menyusun balok. Tetapi mereka tidak tahu dengan pasti alasan untuk melakukannya. Ini tuh pengertian dari perkembangan kognitif pada fase praoperasional ya, di mana fase praoperasional itu anak-anak kita yang kita asuh selama ini, itu masuk ke dalam aspek apa? Masuk ke dalam aspek, sebentar. Berpikir intuitif. Maaf Pak, saya posor tidak ya Pak? Pak Darmono? Ya, bagaimana? Saya share-nya berjalan tidak? Ini saya coba untuk jalan. Sekarang sudah sampai nomor 19 kan? Iya. Ya, lancar. Alhamdulillah lancar Bu. Sekarang sampai nomor 19 ini. Sebentar. Tapi masih di screen share ya, Pak? Nah, ini sekarang nomor 19. Iya, saya sudah geser, tidak bisa geser, Pak. Saya mau ke nomor 20. Nomor 19 ya, sebentar. Iya, sekarang nomor 19 ini. Baik. yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Itu mana ya, Bu ya? Ada di. Nah, kalau faktor hereditas atau keturunan itu pasti ada. Itu mempengaruhi kognitif anak-anak ya. Dari biasanya kalau menurut para ahli itu dari seorang ibu yang pintar, biasanya akan menghasilkan anak yang pintar pula. Terus faktor kematangan dan pembentukan itu juga termasuk. Minat dan bakat juga sangat mempengaruhi. Kemudian kebebasan dan interaksi orang tua dan anak itu juga mempengaruhi, atau lingkungan di keluarganya. Jadi yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu adalah faktor keinginan dan kemauan anak. Jadi di sini tidak termasuk. Kemudian nomor 20. Pak Darmono, nanti kalau screen share saya tidak pas 20, Bapak bilang ya Pak. Soalnya siap. Ini seperti ini. Yeah. Oke, siap. Nomor 20 adalah, rasional strategi pembelajaran ini adalah mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan berbagai kemampuan anak yang ada pada anak. Diharapkan berkembang secara optimal, yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Di situ jawabannya B ya, pembelajaran terpadu, karena tadi di situ juga sudah ada kata kunci untuk mengintegrasikan. Ya, jadi di situ mengintegrasikan itu adalah menggabungkan. Jadi kita jawabannya adalah strategi pembelajaran terpadu. Ya, berdoa dulu. Belum di slide show Bu Roma. Gimana? Belum di slide show, jadi gitu. tidak nampak besar.
Berdoa mulai. Tapi terlihat, Pak. Posisi Tapi terlihat. PowerPoint-nya belum di slideshow. Oh gitu. Saya new share lagi dulu ya, Pak. Sudah, Pak? Sudah masuk ya? Masih belum slideshow, tampilan slideshow belum. Ya. Sudah, Pak? Belum, Bu. Nah, ini barusan. Nah, sudah sekarang. Sudah nomor 20 sudah tampil bagus. Ya. Nomor 20 berarti kita masuk ke 21. Dalam hal teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa, misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, dalam pembelajaran di sekolah juga disesuaikan dengan kurikulum 2006, terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa untuk kompetensinya ya. Hal ini adalah pengertian teknologi berfungsi sebagai, jawabannya adalah A. Ya, karena kita langsung bisa bungkus di kata kuncinya sebagai ilmu pengetahuan. Di situ sebagai ilmu TIK sebagai ilmu pengetahuan ya, di kata-kata terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan. Itu dikunci sebagai jawaban. Jadi teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa sih TK harus bicara tentang TIK? Itu sangat penting ya, karena kita sudah berada di era digital, kita tidak bisa mengabaikan itu semua. Kita harus mengetahui ilmu ini sesuai dengan Permendiknas nomor 16 ya, di mana kita juga harus profesional. Profesional di mana mengikuti perkembangan zaman juga salah satu dari kemampuan profesional sebagai seorang guru. Kita lanjut ke 22. Soal cerita ya. Nina adalah anak TK kelompok B. Saat di kelas, dia seperti mengabaikan atau kurang memperhatikan gurunya saat menyampaikan materi, yaitu membacakan cerita bergambar. Dan hanya bola matanya saja yang cenderung bergerak ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri. Dia tuh nggak suka, terlihat tidak menyukai ketika temannya itu saling berebut berkomentar. Misal, Bu, kenapa itu, Bu, kenapa ini? Dia tidak terlalu suka ya. Jadi maka dari itu, guru bertanya kepada, tapi saat kala si guru ini bertanya kepada Nina tentang isi cerita tersebut, Nina itu bisa menjawabnya dengan tepat. Nah, di sini tentu Bapak Ibu semua sudah sangat hafal ya, kecerdasan apa yang dimiliki oleh Nina, itu pertanyaannya kan seperti itu. Jawabannya adalah auditory. Jadi meskipun dia seperti tidak memperhatikan, tapi telinganya mendengarkan, kemudian ketika dia ditanya oleh gurunya, dia bisa menjawab. 23. Upaya melatih kemampuan bahasa dan bicara anak usia dini adalah berikut di bawah ini. Kecuali, ini ada 5 pilihan ya. Bacakan cerita sejak dini adalah hal yang sesuai. Kemudian, berikan tontonan melalui media elektronik. Apakah betul? Oh ya, jawabannya berarti ini. Berikan tontonan melalui media elektronik berarti bukan termasuk upaya melatih kemampuan berbahasa dan berbicara anak. Jadi, kalau pilih buku bergambar, termasuk melatih kemampuan bahasa, pesona sajak dan lagu juga iya, ajak berbicara juga iya. Kenapa memberikan tontonan melalui media elektronik ini bukan satu upaya melatih kemampuan bahasa? Karena di mana ketika kita memberikan tontonan kepada anak-anak tidak bisa dua arah, mereka tidak bisa bertanya kembali ke kita. Jadi ketika ada satu kesalahan, dia tidak bisa, kita tidak bisa untuk memperbaikinya. Sedangkan kalau membacakan cerita sejak dini, mungkin dia seperti tidak bisa mengucapkan serigala, misal sarigala, misal dia berkata seperti itu, maka kita akan membetulkan saat itu juga. Beda ketika dia menonton televisi,
dengan tidak ada pengawasan. Otomatis ketika dia mempunyai kosakata baru yang tidak bisa dibetulkan, ini dia ya tidak tahu. Beda dengan pesona sajak dan lagu, otomatis kan kita juga ikut mengajari mereka, dan yang paling penting ajak berbicara. Ajak berbicara ini adalah hal yang paling penting. Jadi jawabannya B, karena tidak ada komunikasi dua arah ya, jadi bukan melakukan upaya. Nomor 24. Sebagai pendidik anak usia dini, kita harus menanamkan sikap kepada anak usia dini dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan di sini yang bukan termasuk penanaman sikap pada anak usia dini adalah, saya klik, iya, ternyata D, mengajarkan sikap hedonis. A, jelas ya, harus, itu adalah utama. Mengajarkan sikap adanya Tuhan melalui ciptaannya, sikap mandiri, kreatif, mengajarkan sikap percaya diri. Sedangkan hedonis ini sendiri, tidak, bukan termasuk untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Walaupun kita tidak mengajarkan saja, mereka juga sudah bersikap hedonis ya Bu, Bapak Ibu, apalagi kalau kita sampai mengajarkan. Apa itu sikap hedonis? Bapak Ibu tentu tahu bahwa hedonis itu ya seperti ini, pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama hidup. Jadi sepertinya keduniawiaan. Jadi apa-apa itu di ini ya, anak-anak tuh harusnya senang-senang terus gitu. Kalau hidup tuh senang gitu. Jadi boros itu termasuk salah satu sikap hedonis. Jadi kurang baik atau bahkan tidak baik ya. Kita lanjut ke nomor 25. Pada usia berapa tepatnya anak menunjukkan ciri memiliki rasa keingintahuan yang besar dengan membongkar pasang segala hal yang ada di sekitarnya untuk bisa memenuhi rasa keingintahuannya yang besar dan gemar bertanya pada orang lain meskipun masih menggunakan bahasa yang sederhana. Kita coba cek jawabannya. Ada di usia C, 3-4 tahun. Ya, di sini mereka mulai ini ya, menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dengan membongkar pasang, tapi mereka juga masih bertanya meskipun bahasanya itu masih sederhana. Nah, ini biasanya anak-anak kita ini, anak-anak didik kita di 3-4 tahun di kelompok bermain atau TK kecil ya. 26. Seorang anak usia dini dengan ciri yang cenderung suka menggambar, suka memperhatikan detail gambar, dan memperhatikan gejala-gejala fenomena alam yang terjadi di sekitarnya saat belajar, dan mereka juga akan lebih mudah menghafal ketika dibantu dengan mind mapping atau peta konsep, diagram ular, gambar-gambar dalam buku catatan. Nah, ini termasuk anak yang bagaimana, yang memiliki gaya belajar apa. Karena sudah ada ini ya, sepertinya sudah menunjukkan dia lebih senang ke arah gambar, berarti melihat dengan mata. Berarti ini adalah jawabannya visual, di mana mereka memiliki gaya belajar visual dengan melihat. Mungkin Bapak Ibu semua bisa lihat di teori-teori kecerdasan anak ya, yang ada 9, multiple intelligence, jadi kecerdasan anak yang majemuk itu ada apa saja. Di situ nanti Bapak Ibu bisa pahami secara teorinya, biar bisa untuk menerapkan kepada anak didik kita. Oh, ini anak didik saya termasuk ke gaya belajar yang ini. Lanjut ke 27. Berikut ini, di bawah ini merupakan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kecuali, ini sebenarnya semua sama Bu, tapi coba kita klik. Kalau kita lihat pada teori yang ada, Pancasila sebagai dasar negara, itu sebenarnya hampir sama. Hanya yang di D ini adalah kita harus jeli. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sebenarnya kalau yang A, B, C, D, E, ini sebenarnya hampir semuanya tertuang di dalam fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tapi di E ini, Pancasila langsung masuk sebagai pemersatu bangsa. Seharusnya bukan. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang mempersatukan bangsa. Tuh, jadi itu ada falsafah ya, tetap ada kata-kata falsafah. Kita lanjut ke 28. Penilaian pada hasil belajar anak usia dini dilakukan secara teratur, terprogram,
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian mempunyai prinsip, kita klik jawabannya, sistematis. Ya. Jadi dari pengertian prinsip penilaian, Bapak Ibu semua silahkan dilihat di materinya, ada bermakna, menyeluruh, akuntabel, berkesinambungan, itu ada masing-masing arti di dalam kata-kata tersebut ya. Jadi ketika kita sudah dilakukan secara terprogram, teratur, jadi itu sudah merupakan suatu sistem. Kita langsung masuk saja ke B, berarti sistematis. Nah, ini kenapa Bu kok ada soal seperti ini? Ini memang salah satu soal kita tetap masuk ke dalam profesional ya. Jadi sepertinya dulu belajar IPA nggak saya ikutin nih. Tapi nggak apa-apa. Di sini ada jawabannya adalah. Tapi kita juga butuh juga ya Bu, di TK kita juga kan terkadang kita berbicara tentang sains juga, tentang metamorfosis, cuma kadang yang kita angkat biasanya adalah tentang kupu-kupu. Jadi Ibu mungkin nggak terlalu hafal dengan nyamuk. Nanti bisa kita, maaf balik lagi nih. Ya, jawabannya C ya. Kemudian 30. Ada 4 jenis keterampilan berbahasa. Yang termasuk dalam keterampilan berbahasa lisan adalah, mungkin Bapak Ibu masih pelajari ya tentang bahasa reseptif, bahasa jadi nanti yang langsung bagaimana, kemudian reseptif. Itu nanti kita bisa lihat di teorinya. Saya tidak bisa men-share satu lagi ya Pak. Enggak apa-apa lah. Bapak Ibu punya teorinya ini. Soalnya kalau saya share di screen share saya, yang satu malah kacau. Jawabannya adalah mendengarkan dan berbicara. Ya, jadi berbahasa lisan. Berarti yang kita itu menggunakan lisan berarti mendengarkan dan berbicara. Sedangkan kalau yang B, keterampilan berbicara dan menulis, ini diacak ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagan ya. Bagan keterampilan berbicara. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung, gitu. Ada yang reseptif. Itu nanti hanya satu bagan saja sudah bisa menyelesaikan beberapa soal. Ini karena saya nggak bisa share screen lagi, jadi tidak saya sharekan. Ini sebenarnya di sini diacak. Ada beberapa. Jadi berbicara dengan menulis, mendengarkan dengan menulis. Padahal sebenarnya jawabannya adalah A ya. Nomor 31, masih di keterampilan berbahasa. Nah, dalam 4 jenis keterampilan berbahasa yang termasuk dalam keterampilan berbahasa reseptif. Jadi yang ini ya tidak kita ungkapkan, yang kita tidak ekspresikan adalah E, keterampilan mendengarkan dan membaca. Di situ masih kalau Bapak Ibu belum paham untuk keterampilan berbahasa ini, 4 jenis keterampilan berbahasa, pasti nanti akan mumet, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu bagannya, bahwa mana yang termasuk reseptif, mana yang langsung mana, itu insya Allah walaupun dibolak-balik seperti ini, biasanya kalau soal itu jawabannya, apalagi sampai 5 option, itu biasanya dibikin membingungkan gitu. Selanjutnya 32. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai. Di sini Bapak Ibu semua juga harus teliti. Kalau Pancasila itu berarti ada 5 ya silanya ya. Berarti dari 5 Pancasila itu kita bisa ambil satu kesimpulannya, Bu. Jadi di sini etika Pancasila. Sebentar. Ya. Yang pertama otomatis ada di jawaban di E ya. Pertama kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, berarti tentang ketuhanan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau Bapak Ibu semua kemarin teliti, pasti, oh iya, ini sama aja dengan sarinya dari Pancasila ya. Etika Pancasila itu nilainya seperti ini. 33.
Pada pendidikan anak usia dini terdapat istilah scaffolding. Pengertian ini tuh istilah yang tepat itu apa gitu ya. Coba kita lihat jawabannya. Kalau saya klik jawaban bisa balik, Pak. Ya, aduh. Tahu. Aduh. Hilang ya, Pak? Iya, belum kelihatan jawabannya. Sebentar. Sebentar, Pak. Nah. Ya, deh, Bu. Jadi, scaffolding itu sebenarnya adalah proses pemberian bantuan dari orang yang lebih berpengalaman yang dilakukan secara bertahap dan mempermudah anak dalam belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi kita banget, Bu, di sini. Kita adalah orang dewasa yang lebih berpengalaman, kemudian melakukan pemberian bantuan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih mudah lagi dalam belajar. Itu scaffolding ya, Bu. 34. Nah, ini biasanya manfaat penelitian tindakan kelas menurut Zainal 2006-16. Nah, ini biasanya Bapak Ibu semua juga sering ketemu, tapi di soal-soal PPG juga ada biasanya hal seperti ini. Jadi PTK menurut siapa gitu ya. Ini di sini jawabannya adalah D. Jadi manfaat PTK menurut Zainal itu adalah sebagai inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan profesional guru. Maaf, Bu Roma. Ya, Ini dalam Bapak? tampilannya terpotong ini, belum slideshow. Oh, belum slideshow. Mungkin bisa diulang lagi. Saya. Bisa, Pak? Udah? Belum? Belum. Ya, sudah. Ya, sekarang sudah. Ya. Masih di 34 ya. Jadi manfaat PTK. Bapak Ibu semua walaupun kita ada di guru TK, kita harus tetap sesuai dengan Permendiknas tadi ya, bahwa keprofesionalan kita itu juga diukur dari bagaimana kita bisa menulis. Ketika kita bisa menulis, otomatis yang paling tren di kalangan guru TK itu PTK ya, di guru-guru ya, karena di mana PTK ini sangat mudah, sebenarnya kita sudah melakukannya, hanya untuk penulisannya saja mungkin yang belum tertuang. Jadi mari bersama-sama semangat ya Bu ya. Selanjutnya 35. Saat seorang guru TK membutuhkan sebuah gambar, sedangkan kemampuan dia di dalam menggambar sangat terbatas. Ini saya banget ini. Akhirnya dia memilih untuk bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari gambar sketsa yang diinginkan. Pengertian googling dalam internet adalah, jawabannya adalah C. Kenapa C? Padahal sama saja, Bu, mencari informasi juga googling, mencari gambar juga googling. Untuk menjelajah halaman maksudnya lebih luas lagi, karena bisa saja kita mencari gambar, mencari informasi. Nah, kalau untuk penciptaan halaman juga bukan. Jawabannya C ya. Sering googling kan ya, Bu ya? Selanjutnya 36. Masih di materi teknologi informasi ini. Bu Juli adalah seorang kepala TK yang akan mengadakan rapat wali murid supaya tidak terkesan monoton dan hanya menggunakan metode ceramah saja, serta membuat wali murid akan bosan. Beliau ingin menampilkan bahan tayang yang lebih menarik tentang lembaganya. Misal dibuat profil, kegiatan TK. Nah, dalam hal ini Bu Yuli bisa menggunakan aplikasi sederhana keluaran Microsoft. Nah, ini untuk membuat bahan presentasi kita biasanya membuatnya menggunakan, jawabannya adalah PowerPoint atau PPT seperti yang saya lakukan sekarang ya. Jadi kalau rapat Bapak Ibu semua sekarang, apalagi musimnya daring begini, kita pakai Zoom, pakai Google Meet, kita bisa screen share aja. Kalau bentuknya PPT seperti ini akan lebih mudah, gambarnya lebih jelas, tulisannya lebih jelas, apabila itu video juga lebih full screen. Kemudian kita lanjut ke 37. Ke materi PCK lagi.
PTK atau penelitian tindakan kelas itu berbeda dengan jenis penelitian yang lain. Hal ini disebabkan karena adanya penanda atau ciri khusus pada PTK, yaitu model rancangan PTK-nya terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Bagaimana alurnya? Nah, ini sebenarnya sama, Bu. A, B, C, D, E itu sama semua. Kita harus jeli, kalau kita mau melaksanakan PTK itu sebenarnya alurnya seperti apa. Ini sama semua, ternyata jawabannya adalah B. Jadi kita harus perencanaan dalam siklus 1 misal, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Masih gagal, kita ulang lagi ke perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, refleksi. Itu alurnya. Jadi ini semua jawaban hampir sama, hanya dibolak-balik untuk penempatannya saja. Jadi kalau Bapak Ibu jeli, insya Allah jawabannya benar ya. 38. Bu Dewi sedang mengajar menari atau menyanyi. Ternyata Bu Dewi sedang mengajar menyanyi. Ini adalah premis mayor dan minor ya. Ini pelajaran bahasa Indonesia dasar. Dari kedua pernyataan di atas, apabila ditarik kesimpulan menggunakan silogisme disjunktif, ya. Jadi di sini tuh kita menggunakan, kalau di tes-tes PNS itu ada Bu silogisme. Jadi Bapak Ibu semua nanti harus belajar lagi ya untuk silogisme ini karena nanti biasanya keluar di kemarin saya sudah up to date di beberapa teman, ternyata untuk tes-tes bahasa Indonesia itu ada di silogisme kalimat utama itu biasanya keluar. Maka dari itu kemarin dikeluarkan untuk ini. Halo, suara saya masih terdengar, Pak? Halo? Halo, suara saya masih terdengar? Oh, masih ya. Jadi Bapak Ibu semua Masih, di sini Bu. ya. Oh iya, Masih terima Bu, kasih. masih. Jadi kalau perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, soal-soal yang muncul nantinya biasanya seputar bahasa Indonesia itu adalah biasanya itu tentang ide pokok, kalimat utama, atau silogisme ini ya. Kesimpulan biasanya juga ada. Jadi di sini saya menambahkan untuk silogisme. Silogisme di situ ada bermacam-macam, nanti Bapak Ibu semua juga bisa baca lagi teorinya. Karena disjunktif, jawabannya adalah Bu Dewi mengajar menyanyi, bukan menari. Itu ya. Jadi tadi kan pertanyaannya, Bu Dewi sedang mengajar menari atau menyanyi, itu premis mayornya, kemudian primernya, minornya, ternyata Bu Dewi sedang mengajar menyanyi. Kemudian ditarik kesimpulannya dengan silogisme disjunktif menjadi Bu Dewi mengajar menyanyi, bukan menari. Lanjut, 39. Nah, ini masih di bahasa Indonesia ya. Nina berkunjung ke rumah neneknya. Neneknya adalah penjual bunga yang banyak pembelinya. Toko nenek sangat bagus, yaitu sebuah ruangan berukuran sedang untuk transaksi jual-beli dan tempat duduk serta istirahat pengunjung dan pembeli. Sedangkan kebun bunganya yang luas terletak di belakang dan samping toko. Saat Nina datang, kebetulan toko bunga nenek sedang ramai pengunjung. Wah, panjang banget ya Bu, kita bacanya udah dari atas ke bawah. Ternyata pertanyaannya cuman dari paragraf tersebut, kalimat utamanya itu apa? Langsung kelihatan Bu di sini, kalimat utamanya itu apa. Maaf, 40 ya. 9. Saya udah hilang, Pak. Oh, ininya belum saya tulis mungkin ya, Pak. Apa? Di ininya. Di apa namanya? Di optionnya, Pak, belum saya tulis. Maaf. Jawabannya adalah Yang nomor berapa, Ibu? Nomor 39. Optionnya masih option 38 ya. Jawabannya langsung saya kasih tahu saja ya. Kalimat pertama berarti Nina berkunjung ke rumah neneknya. Ya, jadi itu jawabannya adalah A. Di situ A ya. Nanti bisa dilihat kembali. Nanti saya perbaiki ini untuk
Ini karena PowerPoint-nya baru bikin kemarin mungkin Pak. Belum saya ganti ini. Jadi jawabannya adalah A, Nina berkunjung ke rumah neneknya. Kita lanjut ke 40. Ini berhubungan dengan PAUD HI. Jadi kita kalau sudah masuk ke PAUD ya harus menyeluruh, harus holistik integratif ya. Tentang jika anak tidak mendapatkan gizi seimbang, tentu akan mengalami beberapa hal. Salah satunya adalah stunting. Kayaknya kita familiar banget sama stunting. Artinya apa? Gagal tumbuh. Kalau obesitas berarti kegemukan ya. Kalau kurus berarti ya kurus. Kurang gizi itu tidak harus selalu ditunjukkan dengan perform sangat kurus atau bagaimana, itu tidak. Tapi bisa jadi dia badannya masih ada sedikit proporsional, tapi ternyata setelah dicek dia kurang mungkin kurang karbohidrat, mungkin dari sel darah merahnya dan lain sebagainya, jadi bisa dimakan kurang gizi meskipun dari bentuk perform anaknya tidak terlihat seperti kurus sekali. Tapi kalau kurus sekali itu pun juga bahaya karena kita harus ada barometer untuk lingkar kepala, lingkar lengan dan lain sebagainya. Kemudian kalau cacingan jelas perutnya lebih besar ya. Kalau anak-anak, kalau bapak-bapak sih insya Allah sih banyak ini yang perutnya besar, tapi kalau dewasa gitu, kalau anak kecil perutnya besar biasanya cacingan. Stunting artinya gagal tumbuh. 41. Dalam? Iya, iya. Ya, enggak apa-apa, Bu. Kan kalau sudah sukses kan senang saya. Nomor 41. Berikut adalah yang bisa dilakukan guru untuk mengenalkan angka pada anak. Apa jawabannya? Ini ternyata malah hilang saya ketik ini. Harusnya ada di A ya. A itu target, kalau B itu benar, menggunakan benda konkret. Jadi kita kalau mau mengenalkan angka kepada anak itu pakai benda konkret ya. Jadi ada 5 pensil. Kita mau menggunakan angka 5, kita gunakan 5 pensil. Itu akan lebih mudah. Pensilnya ada 5 gitu ya. Jadi untuk gunakan benda konkret, kemudian metode bermain yang menyenangkan. Dengan cara-cara bermain pasti anak-anak cepat untuk mengenalkan angka. Kemudian menghitung benda-benda di sekitar. Jadi kalau kita jalan-jalan gitu ya, kita bisa sambil memperkenalkan anak untuk bisa menghitung juga. Yuk sambil kalau dari sekolah sampai ke lapangan ada berapa pohon, kita menghitung. Kemudian juga menggunakan alat permainan. Jadi kita berusaha misal membuat permainan dadu atau apa yang nanti kreatifnya Bapak Ibu semua sebagai seorang guru. Nah, itu menggunakan alat permainan. Yang tidak adalah Ya, A. adiknya juga. Tidak tertulis ya. Jadi jawabannya A adalah target hafalan setiap hari. Itu tidak boleh Bu, kita mentarget anak karena memang itu bukan ranahnya anak-anak untuk target mereka di hafalan angka 1 sampai 100, itu tidak perlu seperti itu. Insya Allah nanti anak-anak juga bisa. Kita lanjut ke 40. Nah, ini masuk ya, target hafalan setiap hari untuk pelatih anak, ini jawabannya A. 42. Mengapa saat bermain play-doh atau plastisin ya Bu ya, lilin lunak itu dikatakan dapat merangsang motorik halus anak? Ini tuh jawabannya adalah B. Jadi saat anak meremas dan membentuk play-doh menjadi sebuah bentuk, itu otot-otot tangannya itu dan dengan mata itu berkoordinasi dengan baik, sehingga membuat mata dan otot tangan itu berkembang dengan baik pula. Lanjut 43. Bermain adalah bagian yang alami dan penting dari kehidupan sehat dan bahagia. Tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang-orang dari segala usia ya. Biasa mengemukakan bahwa bentuk permainan itu dapat dibedakan. Dan untuk anak usia dini itu ada berada di
fase atau tahap mana? Jawabannya adalah ada di C, simbolik atau make believe play. Karena kalau play starter itu untuk yang awal, untuk anak-anak usia awal. Kemudian kalau games with rules and sport itu biasanya kita berada di orang-orang dewasa ya. Social play games with rules itu juga biasanya berada di anak-anak usia SMA, SMP, itu bisa masuk ke situ. Untuk anak usia dini ada di simbolik atau make believe play. 44. Nah, ini sepertinya permainan ya, tapi ini juga melatih kejelian sebenarnya. Ada kata-kata kereta, rel, masinis. Itu sama dengan apa? Ini saya belum ini, Pak. Belum saya ganti ininya. Kalau peserta itu bisa melihat soal nggak, Pak, dari email mereka? Bagaimana? Kalau peserta itu bisa melihat soal kembali tidak? Insya Allah nanti kalau di share linknya, nanti saya. Begitu ya? Iya. Oh ya, siap, Bisa, siap. insya Allah. Soalnya saya ini di sini ada sedikit kekeliruan saya di PowerPoint-nya saja sih, tapi di soalnya tidak. Jadi di nomor 44 itu jawabannya adalah D. Jadi di situ ada pertanyaan kereta, rel, masinis, itu sama saja dengan pernyataan apa gitu kan. Itu ada di D, yaitu kereta, rel, masinis. Berarti pesawat, udara, pilot. Berarti kendaraan, jalannya kendaraan atau jalannya kendaraan, kemudian ini apa namanya, supirnya atau pengendaranya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, pesawat, udara, dan pilot ya. Kita lanjut. 45. Sebagai seorang guru TK harus mempunyai kompetensi profesional, yaitu mampu mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah, ini Bapak Ibu semua bisa lihat di Permendiknas ya, nomor 16 tahun 2007 itu ada di kompetensi inti guru. Jadi kalau kita itu harus punya profesional. Nah, di sini pertanyaannya kan sebagai seorang guru TK harus mempunyai kompetensi profesional, yaitu mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Di situ yang tidak termasuk itu yang mana gitu ya? Adalah jawabannya sebentar. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. Kalau jawaban E itu adalah salah satu item dari kompetensi profesional, tapi masuknya di memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi bukan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Sedangkan A sampai D itu termasuk di dalam kompetensi profesional, masuk ke itemnya mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Lanjut. Dengan merujuk pada pendapat beberapa ahli psikologi perkembangan yang disebutkan Ilvindra, menjelaskan bagaimana anak berkembang dan belajar sebagai berikut. Kecuali di sini panjang-panjang sekali ya Bapak Ibu semua ya. Nah, jawabannya adalah E. Sebenarnya ini ada kata kunci. Kayaknya saya tuh nggak hafal deh Bu untuk pendapat dari ini, dari itu, dari. Tapi kita berusaha untuk mencerna suatu kalimat, di mana kalau A, perkembangan berlangsung sebagai seluruh ranah fisik, sosial, emosional, itu pasti ya, pasti. Terus kemudian yang B, perkembangan terjadi dalam urutannya secara relatif dapat diprediksi, abilitas, keterampilan, itu juga masuk. Kemudian pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif, jadi benar. Yang D juga perkembangan berlangsung dalam arah yang dapat diprediksi ke arah kompleksitas.
khususan organisasi itu benar. Nah, kemudian yang E, anak adalah pembelajar pasif. Dari situ saja kita langsung sudah tahu anak adalah pembelajar pasif. Emang iya? Bukan ya. Anak itu adalah pembelajar aktif. Bahkan dulu zaman tahun berapa terdapat satu slogan atau sistem di pendidikan Indonesia, CBSA, cara belajar siswa aktif gitu ya. Nah, jadi anak ini bukan pembelajar pasif. Di sini kita tadi kata kuncinya dikecuali. 46 itu kan ada kecuali. Kecuali berarti yang bukan. Kita lanjut ke 47. Bahwa kurikulum anak usia dini yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Jadi, apa yang sudah dilakukan harus sesuai dengan tanggung jawab apa yang sudah diberikan, tak itu melalui tindakan, kebijakan, termasuk mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang dihasilkan kepada anak usia dini, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Nah, hal tersebut di atas itu sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum apa, gitu ya. Kita harus paling tidak walaupun tidak hafal, tapi saya yakin Bapak Ibu semua hafal ya. Di sini ada beberapa runtutan kata-kata di mana dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Terus harus tanggung jawab itu harus diberikan entah melalui tindakan kebijaksanaan. Itu juga adalah merupakan suatu prinsip yang seperti apa? Di sini jawabannya adalah akuntabilitas. Jadi harus akuntabilitas ya. Kalau nanti per masing-masing pengertian dari ini, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu teorinya ya. 48. Alasan utama anak tidak mau makan sama sekali biasanya itu memiliki fobia atau ketakutan tersendiri mengenai makanan tersebut. Kondisi ini biasanya dialami oleh anak yang baru saja hendak mencoba makanan jenis baru atau pernah mencobanya tapi tidak suka. Kekhawatiran atau ketakutan tersebut itu ada banyak. Biasanya karena apa? Biasanya itu anak-anak tuh nggak suka karena apa? Ketakutan karena aroma. Biasanya iya ya. Mungkin anak-anak yang tidak suka durian gitu ya. Mungkin bau yang menyengat dia jadinya takut. Nggak mau gitu. Biasanya seperti itu. Terus kemudian bentuk. Mungkin bentuk juga ada tekstur yang kayak kenyal, terlalu kenyal atau apa, mungkin mengakibatkan jijik, mungkin ya anak-anak ya, dia juga takut. Kemudian yang D, karena tampilan, biasanya tampilannya tidak menarik, mereka juga nggak mau. Terus tekstur, seperti yang tadi saya katakan juga, kalau terlalu kenyal, apa terlalu keras, mungkin anak-anak tidak mau. Jadi jawabannya adalah ketakutan karena harga. Jadi anak-anak tidak tahu ya, kalau untuk harganya mau seperti apa, mereka tidak peduli. Kalau mereka tidak suka ya tidak suka, mau mahal seperti apa ya, mereka tetap tidak suka. Karena dari beberapa ketakutannya itu adalah karena aroma, bentuk, tampilan, tekstur gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini 49. Ini sebenarnya saya juga mendapatkan informasi dari beberapa teman ya, dari beberapa untuk matematika dasar. Sebenarnya kita itu belajar tentang matematika itu operasi dasar ya. Operasi dasar itu sebenarnya operasi bilangan itu kan ada 5. Ada operasi hitungan itu ada tambah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta dipangkat gitu ya, perpangkatan. Cuman kalau pada soal ini biasanya sering muncul Bu di soal-soal PPG juga pernah ada, saya pernah melihat. Jadi di sini itu namanya operasi hitung campuran. Di situ tuh kita coba untuk ini ya, menyelesaikannya nanti di mana coba. Di situ itu kita dari min 23 itu dikali min 11 dulu Bu. Nah, min 23 dikali min 11. Itu hasilnya 253 karena min-min ya. Kemudian baru ditambah 122.
Jadi dari min 23, saya ulangi lagi, dikali min 11. Hasilnya kita tulis di bawahnya saja, biar nanti ini ya, 253. Kemudian baru ditambahkan 122. Kemudian min 45 dikali 4. Adanya adalah 180. Dikurangi 5,66. Jadi tadi untuk 253 ditambah 122 itu hasilnya 375. Kemudian dikurangi 180 dan dikurangi 566. Hasilnya adalah 189,34. Jadi yang operasi hitung ini itu diutamakan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Selanjutnya baru penjumlahan dan pengurangannya. Jadi kalau ada operasi bilangan campur begini, Bu, untuk penyelesaiannya itu tolong digarisbawahi, utamakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru selanjutnya penjumlahan dan pengurangannya. Itu ya. Saya sendiri juga pas-pasan, Bu, kalau matematika. Yang penting kita harus bisa mengakali untuk mengetahui bagaimana triknya supaya bisa menjawab hal ini ya. Nomor paling akhir ada di 50. Perbedaan terdapat pada teknik penyusunan pada beberapa teknik menempel di TK. Yaitu ada di TK kan ada kolase, montase, mozaik ya. Meskipun tampak serupa, sebenarnya itu mozaik, itu montase tampak serupa, tapi terdapat perbedaan. Perbedaannya itu adalah coba kita klik ya. Di